Puji Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul menghadapi resiko iman. Bilang sama-sama, menghadapi resiko iman. Bisa ditayangkan PowerPoint saya, minta tolong. Oke, langsung. Kita lihat natsnya dari Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 25. Agak panjang Bapak Ibu ya, sengaja agak panjang supaya kita bisa mengerti konteksnya sehingga kita diberkati. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, lalu Bapak Ibu sekalian dengan suara yang mantap bisa membacakan ayat yang ke-14, lalu sampai selesai kita bergantian. Daniel pasal yang ketiga ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, silakan Bapak Ibu. Sekarang jika kamu bersedia, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat panas dari yang biasa. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kita sama-sama ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Silakan sekali lagi, next PowerPoint. Oke, saya tulis seperti ini. Kehidupan orang beriman adalah kehidupan yang diberkati. Namun di sisi lain akan menghadapi berbagai resiko karena imannya. Saudara, yang saya pelajari dari perikop ini, yang pertama adalah bahwa kehidupan kita orang percaya adalah kehidupan yang diberkati. Amin. Saya mengerti bahwa ada 3 jenis teologi. Ada yang disebut dengan teologi penderitaan, lalu ada yang disebut dengan teologi kecukupan, lalu ada yang disebut dengan teologi kemakmuran. Lalu orang mulai bertanya jawab, mana yang betul Pak Pendeta? Buat saya nggak masalah apakah teologi penderitaan, apakah teologi secukupnya, apakah teologi kemakmuran. Buat saya yang terpenting adalah apakah ketika kita menghadapi kemakmuran, apakah kita sedang diberkati secukupnya, apakah kita sedang menderita, kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Itu yang lebih penting. Tetapi saya mau jelaskan dulu di pendahuluan ini. Kita jelas lihat di sini jelaskan bahwa ada 3 anak Tuhan yang masih muda,
tetapi Tuhan berkati dengan sangat luar biasa. Saudara, saya sangat diberkati dengan kata masih muda. Berarti gini, ada orang yang membatasi, katanya, oh nanti kalau kamu 50 tahun baru diberkati. Ya kan? Siapa di sini yang masih muda sudah diberkati? Oke, ada beberapa ya. Ini bukan berkat yang kosong-kosong ya, bukan berkat kaleng-kaleng ya, betul-betul sudah diberkati ya. Misalnya jadi pejabat. Loh, Sadrak, Mesak, Abednego masih muda, tetapi mereka sudah jadi pejabat di kementerian di pemerintahan Nebukadnezar, masih muda. Jadi jangan sampai kita sering meremehkan anak muda. Ah, lu bisa apa sih, lu masih muda? Ternyata orang masih muda, kalau nanti saya jelaskan, dia mengerti bagaimana berkat Tuhan turun atasnya. Semua kita bisa diberkati, semua kita diangkat. Karena kalau kita diangkat, bukan karena kita hebat, tetapi karena tangan Tuhan yang mengangkat kita. Saudara coba cerna cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara akan memahami ternyata Sadrak, Mesak itu adalah hanya buangan. Jadi tadi ada kata yang menarik, yaitu masih muda, ya kan? Lalu ada kata yang kedua, sebetulnya mereka ini masih buangan. Itu membuat saya sangat senang. Kalau Tuhan bekerja, apapun keadaan kita, apakah saudara orang bilang kamu cuma buangan, orang bilang kamu cuma orang miskin, orang bilang kamu cuma orang bodoh. Tapi kalau Alkitab bilang Tuhan yang angkat, pasti diangkat saja. Amin. Ada banyak anak muda hari-hari ini meratapi nasibnya. Oh, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa diberkati? Bagaimana saya bisa diangkat? Saya kan dari latar belakang keluarga yang susah. Saya kan anak yang tertolak. Saya kan selalu dibuang. Saya kan selalu difitnah dalam pergaulan. Tapi saudara perhatikan baik ayat ini. Sadrak, Mesak, Abednego, dia cuman buangan. Dia cuman anak muda. Tetapi bisa Tuhan angkat dengan luar biasa. Amin. Doa saya buat anak-anak muda yang setia ibadah di Glow. Kami mendoakan supaya ayat ini terjadi dalam hidup saudara. Masih muda tapi diangkat Tuhan. Amin. Masih muda. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Dari perikop ini saya pelajari kenapa orang masih muda bisa diberkati. Kenapa orang masih muda bisa diangkat Tuhan. Bukan karena dia hebat. Tapi Alkitab bilang Tuhan memberikan karunia. Tuhan memberikan talenta kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, setiap kita punya talenta. Amin. Anak muda yang ada di gereja saat ini, baik yang ada di ibadah secara online, dengar baik ini. Setiap kita Tuhan perlengkapi dengan karunia. Setiap kita Tuhan perlengkapi dengan talenta. Sehingga kalau kita mengasahnya, kita bisa jadi orang hebat. Amin. Hanya ada banyak orang bilang begini, ah Pak Pendeta, diberkatikan hanya kehidupan orang-orang tertentu saja. Diberkatikan hanya kehidupan orang keturunan orang kaya saja. Enggak juga. Kalau kita menyadari ada karunia dalam hidup kita, dan kalau kita kembangkan talenta itu, saya percaya setiap kita bisa diberkati. Bilang sama-sama, setiap kita bisa diberkati. Hanya masalahnya yang saya perhatikan, kenapa banyak anak muda jadi gagal? Karena dia tidak mengasah talentanya. Oh, Pak Pendeta boro-boro mengasah. Mengenal saja juga tidak. Ya kan? Ada saya tanya seorang ibu, udah tua. Saya tanya, dulu waktu muda ibu talentanya apa? Oh, enggak ada Pak talenta saya Pak. Coba bayangkan. Udah sampai tua, dia nggak mengenal talentanya. Lalu saya tanya lagi, ibu kalau nggak ada talenta, ada nggak karunianya? Oh, itu pun saya nggak punya. Sebetulnya Bapak Ibu, Tuhan memberikan setiap kita masing-masing talenta. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang lima. Tuhan memberikan kita karunia. Dan kalau kita sadar kita punya karunia, kalau kita sadar kita punya talenta, maka itu akan Tuhan pakai mengangkat kita. Amin. Coba tanya kiri kanannya, udah tahu belum talentanya apa? Iya kan? Udah tahu belum karunianya apa? Sadrak, Mesak, Abednego diangkat karena talenta dan karunia yang Tuhan beri. Tapi di sisi yang lain, ini yang mau saya bahas di khotbah saya. Di sisi yang lain, sekalipun mereka sudah diangkat, sekalipun mereka sudah diberkati, tapi mereka menghadapi resiko iman. Betul gak Bapak Ibu? Apa itu resiko iman?
Tiba-tiba Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Wah, berarti ini Nebukadnezar kaya sekali ya pemerintahnya ya. Saya bisa bayangkan emas itu kalau nggak dijaga melayang itu. Ya kan? Kan di Monas ada emas tuh katanya kan? Ya. Kira-kira emas berapa karat itu Monas, emas yang di Monas? Mungkin gak ada yang tahu di antara kita ya. Saya yakin dan percaya kalau emas di Monas itu ditaruh di tempat biasa, itu bisa hilang itu. Makanya ditaruh tinggi sekali kan, supaya nggak ada orang yang bisa manjat. Ya kan? Alkitab bilang tiba-tiba Raja Nebukadnezar membuat patung emas, lalu dia buat perintah supaya semua orang yang ada di wilayah pemerintahannya harus sujud menyembah kepada patung buatan raja, dan kalau tidak sujud apa resikonya? Bapak Ibu, apa resikonya? Dimasukkan di dalam. Kalau orang Batak bilang, Pak, itu nggak dimasukkan ke dapur api, itu dibuat jadi babi panggang katanya. Ya kan? Resikonya nggak gampang. Dari situ saya pahami Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ternyata beriman tidak hanya diberkati, tetapi beriman juga bisa ada resikonya. Dan resiko itu bisa sangat luar biasa. Kenapa? Karena resiko yang kita hadapi karena iman kita bukan sekedar difitnah, bukan sekedar ditolak, tetapi bisa sampai terancam nyawa kita melayang. Kalau ada anak muda bilang begini, Pak Pendeta, saya bersyukur loh Tuhan kasih kekuatan melewati resiko iman. Ada pacar saya, sebetulnya saya cinta sama dia, ya kan? Tapi karena dia selalu kalau ketemu minta yang aneh-aneh, ya kan? Lalu ketika saya diancam untuk diputuskan, lalu saya bilang selamat putus, itu bagus tuh. Berarti siap menerima resiko imannya. Untuk menjaga kekudusannya, dia rela kehilangan pacarnya. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, iman itu pasti mengandung resiko. Kenapa? Karena iman kita tidak menuntut kata kompromi, tidak mengenal kata ada win-win solution. Iman kita selalu radikal. Amin. Saudara, saya bilang begini ya. Kalau saudara seorang yang beriman secara radikal, siapa di sini yang sudah beriman secara radikal? Coba angkat tangan dulu. Ada nggak yang hadir di jam 11 ini? Oke ya. Siapa yang sudah beriman radikal? Siapa yang belum punya iman? Siapa yang imannya melempem? Wah, semua nggak diangkat. Tapi poin saya adalah biasanya kalau orang punya iman yang radikal, pasti dia sudah punya pengalaman dengan melewati resiko-resiko yang luar biasa. Siapa di sini yang pernah karena mau jujur di perusahaannya, lalu dia gantikan dari posisinya? Ada nggak? Saya ketemu dengan seorang di departemen ya, di pegawai negeri. Lalu saya bangga dengan dia. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sebetulnya sudah diminta naik di jabatan itu. Tapi dia bilang, tapi saya nggak mau Pak Pendeta. Coba, hebat gak itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak orang yang hari-hari ini dikasih jabatan, ada bonusnya, ada tunjangannya, tapi nggak mau? Ada nggak menurut Bapak Ibu hari-hari ini yang masih begitu? Langka ya. Apalagi kalau pejabat biasanya pasti ada fasilitasnya. Ada rumah, ada mobil. Tapi dia bilang begini, Pak Pendeta, saya nggak mau menerima jabatan itu. Bukan karena saya nggak sanggup, bukan karena saya bodoh. Tapi dia bilang, saya nggak mau menerima jabatan itu. Karena saya tahu ketika saya di situ, ada banyak peraturan-peraturan yang harus saya jalankan. Tapi bertolak belakang dengan firman. Wah, ini hebat ini Bapak Ibu. Hebat nih. Kalau orang sekarang, aduh mumpung lagi ada kesempatan. Nantilah next time kalau ada resiko baru kita tolak. Sekarang nggak apa-apa, kita tes dulu, kita ambil sekali. Iya kan? Jadi luar biasa ini. Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi resiko yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bilang kalau mereka tidak sujud menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar, maka Alkitab bilang mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, ini ngeri ini. Bu, siapa di sini punya pengalaman terbakar?
Lagi masak. Oh Pak, saya nggak pernah masak Pak. Pembantu di rumah saya ada 7 Pak. Ada khusus masak, ada khusus. Oh bagus juga itu ya. Tapi siapa di sini yang pernah punya pengalaman terbakar? Bukan terbakar cinta ya. Terbakar api bos. Aduh, kita kalau nyalain kompor. Ya kan? Saya pernah punya pengalaman nih. Kan tiba-tiba mati lampu tuh. Kan nyalain lilin di kompor gas. Gak tahu kita, tak langsung kebakar. Aduh. Panas bos. Tapi resiko yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego bukan sekedar dibakar oleh lilin, bukan sekedar dibakar oleh kompor, bukan sekedar dibakar oleh api purun, tapi yang mengancam mereka adalah api yang dibakar 7 kali lipat. Kesimpulannya adalah resiko yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego adalah mempertaruhkan nyawanya. Kalau ada di antara saudara yang sudah berani mempertaruhkan nyawanya karena imannya, buat saya itu ide top markotop. Gak mau menerima pekerjaan karena itu gak sesuai dengan firman. Gak mau pacaran dengan orang yang gak sesuai dengan imannya. Pokoknya apa saja yang gak sesuai dengan firman, lalu dia berani menolaknya. Buat saya itu orang hebat. Ya kan? Makanya gini, sebagai orang percaya, saya tahu kita bisa diberkati, tetapi di sisi yang lain, sebagai orang percaya, kita bisa melewati resiko iman, dan resiko iman bukan main-main, bisa menghadapi resiko yang luar biasa. Tetapi yang saya percaya, kalau Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita, resiko apapun yang kita hadapi, kita pasti menang. Amin. Bilang sama-sama, pasti menang. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana menghadapi resiko iman? Coba lihat, ada beberapa hal yang saya tulis. Yang pertama kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Memiliki apa? Rasa takut kepada Tuhan melebihi apapun. Ayatnya dari ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, untuk orang bisa lolos dari resiko, kuat menghadapi resiko, yang saya pahami yang pertama adalah harus orang yang takut akan Tuhan. Bilang sama-sama, takut akan Tuhan. Kira-kira menurut saudara perintah ini menakutkan enggak? Wah, takut sekali nih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa menakutkan? Tadi saya sudah singgung. Karena resikonya harus masuk kepada perapian yang menyala-nyala. Jadi saudara dikasih Tuhan sebagai manusia, ada banyak hal yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego merasa takut secara manusia, tapi mereka memilih lebih takut kepada Tuhan. Apa yang membuat mereka secara manusia merasa takut? Yang pertama, mereka kalau menentang raja, mereka akan kehilangan jabatannya. Kira-kira kalau ini kita implementasikan zaman sekarang, banyak nggak kira-kira Bapak Ibu orang yang siap kehilangan jabatannya karena takut Tuhan? Saya rasa nggak banyak. Iya kan? Coba bayangkan dari pejabat di pemerintahan, tiba-tiba jadi gembel, nggak ada jabatan. Waduh, apalagi kalau siapa bilang si Raja Nebukadnezar bilang, ini memang betul dari pemerintahan, tapi karena mereka membangkang sekarang kasih mereka jadi CS. Enak gak itu kira-kira? Bukan gampang. Tapi saya lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa mereka bisa melewati resiko yang luar biasa? Bukan karena hebat, bukan karena tidak ada ketakutan, tetapi saya perhatikan karena mereka memilih takut akan Tuhan. Mereka siap menghadapi apapun karena imannya. Kalau kita masih kompromi karena jabatan, kalau kita masih menggadaikan kekristenan kita karena jabatan, maka itu saya beri nama kita nggak siap terima risiko. Hari-hari ini coba saudara bayangkan, nggak mudah menentang atasan kita. Siapa di sini yang punya atasan? Pernah punya atasan yang menyuruhnya untuk melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan firman? Pernah nggak saudara punya pengalaman?
Saudara, kalau kita berani menantang atasan kita zaman sekarang, selesai bos. Betul nggak? Tadinya dia bekerja di kantor pusat, langsung dikirim ke kantor cabang. Kalau masih di Surabaya atau di Medan sih masih penting. Tapi dikirim ke pegunungan Papua. Wah, nggak asik itu. Ada banyak orang hari-hari ini yang menggadaikan imannya, menggadaikan Tuhannya. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan jabatannya. Yang kedua, apa yang sebetulnya membuat Sadrak, Mesak, Abednego takut dalam menghadapi resiko? Yang kedua, sebetulnya dia bisa takut menghadapi amarah raja. Bu, kalau suami marah di rumah mengerikan nggak? Oh, berarti bagus nih jemaat-jemaat di Tamres, semua suami-suami penyayang ya. Nggak ada yang suka marah ya. Atau jangan-jangan sebaliknya, ibu-ibu yang suka marah sama suami. Pak, kalau istri marah di rumah enak nggak kira-kira? Jangan karena marah Pak, kalau dia cerewet aja, aduh anjing gua di rumah udah stroke katanya. Ya, tapi saudara coba lihat nih narasi dari pasal 3. Dia bilang amarah raja sudah meluap-luap sampai diinstruksikan, dikatakan apa? Masukkan dia ke perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lipat. Saudara, saya buka panasnya api ini kira-kira berapa ya, saudara ya? Kira-kira sehebat apa ini panasnya api ini? Nah, Alkitab bilang ketika Sadrak, Mesak dan Abednego mau dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu, maka orang-orang kuat yang ingin memasukkan mereka ke api itu sudah mati duluan. Berarti gini, orang itu nggak kena apinya, tapi orang itu udah mati. Siapa di sini yang pernah bakar ayam atau bakar ikan? Pernah nggak ayam cuma ditaruh di samping api bisa mati? Gak mungkin. Ya kan? Atau enggak usah dimasukin di apinya, tanah aja di samping, kan itu udah dipanaskan 7 kali lipat, nanti ikannya akan matang sendiri. Nggak pernah ikan matang kalau nggak dimasukkan di api. Tapi ini saudara bayangkan, Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, tapi mereka aman. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan mereka. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa melewati resiko iman? Ternyata yang pertama yang saya pahami, seseorang harus memilih rasa takut akan Tuhan daripada takut apapun. Amin. Saudara, kalau kita lebih takut dengan jabatan kita, kalau kita lebih takut dengan posisi kita, kalau kita lebih takut dengan berkat yang kita terima daripada takut kepada Allah, kita nggak pernah siap menerima resiko iman. Sadrak, Mesak tahu bahwa Nebukadnezar punya kekuasaan. Dia punya wibawa, dia punya otoritas. Tapi dalam ayat ini mereka memilih lebih takut kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi resiko iman? Maka yang kedua saya perhatikan dalam ayat yang ke-21. Coba kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu apa? Diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan apa? Dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Jadi orang yang siap menanggung resiko karena imannya, ternyata saya pelajari orang yang apa? Memiliki ketaatan yang total dan tanpa syarat. Ini kan ada rentetan dari bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ini mau dimasukkan ke perapian. Yang pertama kita bilang diikat. Wow. Ada ibu bilang sama saya dulu ya waktu itu, waduh suami saya itu kalau marah Pak, saya diikat Pak katanya. Lalu dia ambil semut. Ini suami gila kali ya. Lalu istrinya diikat katanya. Lalu diambil semut merah itu ditaruh di badannya. Aduh itu mengerikan sekali ya. Kayaknya udah kepukul di otak itu ya. Suaminya. Saudara, bisa saya bayangkan bagaimana perasaan Sadrak, Mesak, Abednego setelah langkah pertama mulai dilakukan, diikat. Mungkin waktu Raja Nebukadnezar bilang nanti dimasukkan di perapian yang menyala-nyala, waktu dia masih sekedar ngomong, mereka belum takut. Tapi saudara bayangkan sekarang sudah mulai diikat. Kira-kira ngeri nggak?
Ngeri bos. Dulu kalau kita lewat Tanah Abang belum berjumpa premannya aja udah ngeri ya. Ya kan? Apalagi kalau udah malam. Itu tempat menakutkan. Tiba-tiba nanti ada orang yang palak kita, bos bagi duit bos. Aduh, kita ngeri kita. Ya kan? Tapi ini yang kita bilang, mereka sudah mulai diikat. Lalu ada yang saya garis bawah lagi, dikatakan di situ, lalu dicampakkan ke perapian. Artinya apa? Ada kesempatan mereka untuk menyangkal imannya, lalu menyembah patungnya. Lalu ketika diayun-ayun, masukkan dia ke perapian itu. Harusnya masih ada mereka bilang, raja, nggak jadi deh. Ya kan? Nggak jadi kami dilemparkan ke perapian. Gak apa-apa kami dimasukkan aja, kami menyembah patung aja. Tapi mereka bilang tetap, sekalipun kami nggak bisa diselamatkan dari api itu, kami akan tetap taat kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang mau bisa melewati resiko imannya adalah orang-orang yang mau taat. Makanya gini, saya bangga, saya senang kalau banyak orang yang datang ke gereja. Tetapi kebanggaan saya bukan sekadar orang rajin ke gereja, tetapi kebanggaan saya adalah orang-orang itu mau taat apa enggak. Kalau saudara nggak pernah belajar taat, maka saudara tidak bisa menerima resiko perapian yang menyala-nyala. Amin. Tapi kalau kita dari kecil mulai belajar, oh ini hal kecil, tapi saya belajar taat. Ini lumayan besar, tapi saya belajar taat. Ini luar biasa besar, tapi saya belajar taat. Sehingga nanti satu saat saudara akan berkata, apapun resikonya, saya pertaruhkan hidup saya. Yang penting Tuhan dimuliakan. Kalau jujur Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau menurut saya, semoga saya salah ya. Persoalan gereja hari-hari ini bukan tambah banyak, bukan karena kurang tambah banyak gereja. Persoalan gereja hari-hari ini bukan karena kurang banyak pelayan Tuhan. Tetapi persoalan gereja hari-hari ini menurut saya, karena ada banyak hamba Tuhan, ada banyak jemaat, tetapi ketaatannya belum berani secara radikal. Dan memang ini nggak mudah. Kita semua sedang belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang taat. Bagaimana menjadi orang yang taat tanpa syarat. Tapi saya perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setiap orang yang mau taat kepada Tuhan tanpa syarat, tangan Tuhan yang hebat selalu menuntun hidup mereka. Coba saya tanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam Alkitab siapa yang disebut sebagai Bapak orang beriman? Abraham ya? Dia berjemaat di mana? Di Gelosesi berapa dia? Kalau bisa kita ketemu dulu sama Abraham ini ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa Abraham ini disebut Bapak orang beriman? Karena ketaatannya tanpa syarat. Satu kali Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham ambillah anakmu Ishak yang kau sayangi itu, lalu persembahkanlah dia sebagai korban kepada saya di bukit Gunung Muria. Sarah bilang apa? Abraham bilang apa? Oh dia siap. Artinya apa? Orang-orang yang siap menghadapi resiko iman, orang-orang yang siap kehilangan segala-galanya. Amin. Makanya Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal salibnya, ia harus menyangkal diri dan pikul salibnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi resiko iman? Maka yang kedua apa? Harus memiliki ketaatan yang tanpa syarat. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa melewati resiko iman? Maka yang ketiga saya perhatikan di ayat yang ke-28 sampai 29 dikatakan seperti ini. Berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Tuhan Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar perintah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku bangsa atau bangsa manapun, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan sedemikian rupa. Garis bawahi kalimat yang paling terakhir. Tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Kenapa
Mengapa kita bisa menghadapi resiko iman? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, tetapi kita bisa melewati resiko iman karena kita tahu ada Allah yang berbeda dengan Allah manapun yang sanggup melepaskan kita. Amin. Nebukadnezar bilang begini, bukankah tadi 3 orang yang kita masukkan ke perapian itu? Tapi dia bilang, aku melihat jadi 4 orang. Dan yang keempat itu seperti rupa manusia. Saya imani, saya pahami itu adalah kehadiran Yesus di perapian itu. Benar. Karena dikatakan seperti rupa manusia. Berarti ini sangat penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang-orang yang siap menanggung segala resiko. Karena dia sadar bahwa penderitaan, bahwa hukuman, bahwa apapun yang membuat kita sengsara, itu bukan akhir segalanya. Saudara dikasih Tuhan, memang karena kita beriman, karena kita taat, kita bisa mengalami penderitaan. Saya pelajari namanya Yusuf dalam Alkitab. Karena dia mau taat kepada Tuhan, dia takut Tuhan. Satu kali Yusuf ini kan digoda Tante Potifar. Ya kan? Dia panggil Yusuf, Yusuf. Digoda-goda. Tapi Yusuf, dia punya iman yang luar biasa. Dia tahu ada resiko kalau tidak menuruti istri seorang perwira. Tapi tetap dia pilih, dia mau taat sama Tuhan. Akhirnya apa? Dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi yang saya perhatikan, ada masanya ketika kita menghadapi resiko iman, kalau Tuhan selalu menyertai kita, maka tangannya yang hebat akan mengangkat hidup kita. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego tidak dibiarkan oleh Tuhan. Kalau saudara baca di awal-awal tadi yang kita baca itu, sampai Nebukadnezar bilang begini, Sadrak, Mesak, Abednego, kalau engkau saya masukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, lalu dia bilang, dewa manakah yang dapat menyelamatkan engkau? Saudara, Raja Nebukadnezar punya dewa. Dan dia yakin dewanya lah yang paling hebat. Ya kan? Dewanya lah paling hebat. Tapi dalam ayat ini Raja Nebukadnezar menjelaskan tidak ada Allah yang dapat melepaskan seperti Allahnya Sadrak, Mesak, Abed. Keren ya Bapak Ibu ya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita tidak akan dibiarkannya. Saya yakin masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tapi kalau Tuhan mau melepaskan kita, siapa yang dapat menahan kita? Dewa mana yang dapat menghambat? Tidak ada. Pokoknya kalau Tuhan mau melepaskan. Dan itu kesaksian Nebukadnezar. Bahwa Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, itulah Allah yang paling luar biasa. Amin. Makanya kita bangga beriman kepada dia. Mungkin ada tantangan, mungkin ada penderitaan. Tapi saya percaya, semua kita pada ujungnya akan dilepaskan oleh Tuhan. Karena itu saya simpulkan seperti ini. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan dan worship leader. Kita angkat nanti pujian untuk Tuhan. Kesimpulan saya seperti ini. Hadapilah apa? Semua resiko iman. Siapa di sini di antara Bapak Ibu yang karena imannya mungkin sedang menghadapi tekanan? Mungkin engkau karena tekanan engkau sedang dihimpit. Ya kan? Tapi ingat, hadapilah dengan penuh keberanian bersama dengan Tuhan. Kenapa bersama dengan Tuhan? Karena ternyata orang beriman tidak pernah ditinggalkannya. Tuhan selalu menyertai kita. Mungkin kita bilang, Tuhan memang ini menakutkan. Mungkinkah manusia bisa menolong saya? Tapi Tuhan selalu menolong orang beriman. Maka saya tulis, orang yang menghadapinya dengan keberanian, maka engkau akan melihat dan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Sadrak, Mesak, Abednego nekat masuk dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bahkan sampai mereka bilang, sekalipun Tuhan gak bisa melepaskan kami ya Tuanku Raja, kami tidak akan sujud menyembah, katanya. Mereka punya keyakinan yang sangat luar biasa bahwa Allah yang mereka puja, Allah yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saat ini kita sedang mengalami resiko karena iman, mungkin kita sedang susah, mungkin kita sedang menderita karena iman kita, jangan kecewa. Lewatin saja dengan iman, maka Tuhan akan menolong hidup kita.